Tia baru saja pindah ke apartemen yang terlihat menjanjikan di pusat Jakarta. Bagi seorang pekerja yang sibuk sepertinya, hunian ini tampak sempurna. Lokasi strategis, fasilitas lengkap, dan harga yang relatif terjangkau. Namun, sejak ia pertama kali menjejakkan kaki di lantai 17, ada sesuatu yang aneh dan sulit ia pahami. Udara terasa lebih dingin, dan suasana di lorong panjang yang sempit itu selalu membuat bulu kuduknya merinding. Awalnya, Tia mengabaikan perasaan tak nyaman itu. Ia mencoba bersikap rasional, berpikir bahwa itu hanyalah efek dari kelelahan dan adaptasi terhadap lingkungan baru. Tapi setelah berbicara dengan penghuni lain, seperti Bayu dan Nadia, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bayu, yang tinggal tepat di seberang unitnya, pernah menceritakan pengalaman menyeramkan yang dialaminya. Bayu melihat sosok tanpa wajah melayang di lorong saat tengah malam. Wajah sosok itu hancur, seperti terbakar atau rusak, dan tubuhnya hanya tampak sebagai bayangan yang melayang perlahan. Bayu bersumpah bahwa ia bukan sedang berhalusinasi. Meski saat ia menceritakan hal itu, Tia masih sedikit skeptis. Namun, semuanya berubah setelah Tia mengalami kejadian aneh sendiri. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Tia duduk di balkon apartemennya, menikmati angin malam sambil menatap pemandangan gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang, kusut, dan basah yang melayang di luar jendela sebelah apartemennya. Sosok itu tidak berpijak pada apapun, hanya mengambang di udara. Tia terdiam, terpaku, tak mampu bergerak. Ketika ia memberanikan diri menatap langsung ke arah bayangan itu, perempuan tersebut menatapnya dengan mata kosong, tanpa emosi, sebelum akhirnya menghilang seolah ditiup angin. Tia panik dan segera masuk ke dalam, mengunci pintu balkon dengan tangan gemetar. Setelah kejadian itu, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di apartemen ini. Ketakutan semakin nyata ketika malam berikutnya, Tia dan Bayu sedang mengobrol di apartemen Bayu sambil bermain kartu. Malam itu seharusnya menjadi malam yang santai. Namun suasana mencekam mulai terasa ketika tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Bayu dan Tia saling berpandangan, merasa cemas tapi berusaha tetap tenang. Mungkin tetangga lain yang ingin bergabung, gumam Bayu sambil berjalan menuju pintu. Namun, ketika ia membuka pintu, lorong di depan apartemennya kosong. Tidak ada siapapun. Bayu memanggil, "Siapa di sana?" Tetapi yang menjawab hanyalah suara angin yang berdesir pelan dari ujung lorong. Mereka menutup pintu, tapi ketukan itu terjadi lagi. Ketika diperiksa kembali, tetap saja tidak ada siapapun. Kali ini, ketegangan berubah menjadi rasa takut yang sulit ditepis. Kejadian-kejadian aneh seperti ini mulai terjadi semakin sering. Nadia, tetangga sebelah yang tinggal sendirian, suatu malam juga melihat sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia sedang bersiap tidur ketika tiba-tiba matanya tertuju pada balkon apartemen sebelah. Dari sana, ia melihat seseorang berdiri, tapi bayangan itu tampak aneh. Ketika ia menajamkan penglihatannya, sosok itu bergerak perlahan di tepi balkon yang sempit, seolah berjalan di udara. Nadia berteriak panik dan langsung menutup tirai jendelanya. Namun setelah itu, bayangan tersebut sering muncul, membuat Nadia merasa selalu diawasi. Perasaan tak nyaman ini menjalar di antara penghuni lantai 17. Mereka mulai berkumpul dan saling bercerita tentang pengalaman mereka, menemukan bahwa masing-masing telah mengalami hal yang sama. Penampakan bayangan, ketukan tanpa wujud, dan kehadiran misterius di lorong. Tia, Bayu, dan Nadia mulai merasa terikat satu sama lain. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, tidak lagi berani tidur sendirian di apartemen mereka. Malam-malam yang tenang berubah menjadi saat-saat penuh ketegangan dan kecemasan. Di luar unit apartemen, teror juga terus terjadi. Suatu malam, Tia harus keluar untuk mengambil sesuatu dari mobilnya di area parkir bawah tanah. Ketika ia berjalan menuju mobil, ia merasakan ada yang mengawasinya dari dalam mobil terparkir di sebelah mobilnya.
Sekilas, ia melihat bayangan seseorang di balik kaca mobil yang gelap. Namun, ketika ia mendekat, tidak ada siapapun di dalamnya. Tia merasakan jantungnya berdegup kencang dan segera berlari menuju lift, meninggalkan area parkir dengan ketakutan yang mengguncang. Di sisi lain, Bayu juga kerap mengalami mimpi buruk yang terus-menerus mengganggunya. Setiap malam, ia bermimpi tentang seorang perempuan yang melompat dari balkon lantai 17, terjatuh dengan suara yang memekakkan telinga. Dalam mimpi itu, Bayu selalu merasa seolah-olah ia yang berada di tepi balkon, menyaksikan semuanya terjadi dari sudut yang sangat dekat. Ketika perempuan itu jatuh, Bayu merasakan tenggorokannya tercekik, membuatnya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menceritakan mimpinya kepada Nadia, dan betapa terkejutnya ia saat Nadia mengaku mengalami mimpi yang sama. Mereka mulai percaya bahwa mimpi ini bukan sekadar kebetulan, melainkan pesan dari arwah yang tak tenang. Puncak dari semua teror ini terjadi ketika Bayu, dalam suatu malam yang berangin kencang, melihat seorang anak kecil duduk sendirian di tepi kolam renang. Bayu, yang penasaran, berjalan mendekat untuk memastikan apakah anak itu butuh bantuan. Namun, sesaat sebelum ia sampai, sosok anak itu menghilang begitu saja. Bayu terdiam di tempat, merasa bulu kuduknya berdiri. Ia yakin bahwa yang ia lihat bukanlah manusia, melainkan hantu yang menghuni tempat ini. Merasakan bahwa mereka tidak bisa lagi bertahan dengan ketakutan ini, Mami, tetangga yang tinggal di lantai sebelah, memutuskan untuk memanggil dukun. Mami merasa bahwa hanya orang pintar yang bisa menjelaskan dan menangani apa yang sedang terjadi. Saat dukun itu tiba, ia segera merasakan adanya kehadiran makhluk-makhluk halus yang menghuni apartemen ini. Dengan segera, dukun tersebut memulai ritual pembersihan, membacakan mantra-mantra di setiap sudut apartemen. Selama prosesi itu, para penghuni mendengar suara-suara aneh yang berasal dari lantai atas. Tia bahkan melihat sekilas bayangan perempuan yang selama ini menghantui mimpinya. Namun kali ini, sosok tersebut tampak berbeda. Matanya penuh kesedihan, seolah meminta pertolongan. Dukun itu akhirnya mengungkapkan bahwa perempuan yang sering mereka lihat adalah arwah seorang penghuni lama yang melompat dari balkon lantai 17 setelah mengalami tragedi cinta. Arwah tersebut masih berkeliaran di apartemen ini, terperangkap dalam kesedihan dan penyesalan. Prosesi pembersihan pun selesai, dan para penghuni merasa suasana menjadi lebih ringan, meski bayangan peristiwa kelam masih tersisa. Meski sosok-sosok itu mungkin telah hilang, Tia, Bayu, dan Nadia tahu bahwa apartemen ini tetap menyimpan misteri dan kenangan kelam yang tak bisa sepenuhnya hilang. Mereka mungkin telah terlepas dari teror, tapi sejarah tragis dari lantai 17 akan selalu ada, mengingatkan mereka bahwa tempat ini pernah menjadi saksi dari tragedi yang tak terungkap.